Basikom, kembali lagi di podcast Ngobrol Santai bersama saya Zora. Narasumber kita kali ini kedatangan dari kakak-kakak yang habis menangin lomba nih. Oke, mungkin langsung aja ya. Oke kak, boleh memperkenalkan diri, namanya siapa, dari jurusan apa, semester berapa? Hai, perkenalkan nama saya Zrita Eka Putri Aldida. Untuk saat ini masih semester 1, masih maba ya. Jurusannya D3 Manajemen Informatika. Kalau saya namanya Muhammad Haris Sofian, bisa dipanggil Haris. Saya dari S1 Teknik Informatika semester 3. Oke kak, kakak-kakak ini di sini termasuk mahasiswa kura-kura apa kupu-kupu sih? Kalau saya sih dua-duanya sih. Kadang kalau pas mood ya jadi kupu-kupu atau langsung pulang dan sebagainya. Kalau ada misal ada tugas atau pekerjaan di sini ya sering sampai menginap di sini. Nggak tahu kalau Kak cerita gimana. Kurang lebih sama ya, bisa dikatain dua-duanya. Oke, sama ya. Padahal baru semester 1 ya kak. Ya. Kalau sebelumnya nih, Kak Julita sama Kak Haris ini aktif di organisasi apa sih? UKM juga apa? Kebetulan kita berdua sama-sama dari UKM yang sama, yaitu UKM SMS Seni Melodistikom, yang juga mewadahi lomba ini dari Peksis maupun Indoneris. Jadi saya juga sebagai ketua UKM SMS dan Jelita juga anggota SMS juga. Selain UKM SMS nih Kak, mungkin ada lagi UKM yang Kak ikuti? Sebetulnya sih saya ada dua tiga, cuma yang satunya pasti karena ada beban tanggung jawab yang lebih di SMS. Saya ikut organisasi Keloso dan organisasi Match sendiri. Buat Kak Jelita? Kalau untuk saat ini masih 2 UKM ya, yang saya ikutin UKM SMS sama UKM Mapal Swawi. Oke Kak, balik lagi nih ke topik. Kakak-kakak ini kan habis menangin lomba ya. Lomba apa aja sih Kak yang kakak-kakak menangin? Kebetulan rezeki saya mungkin atau sama keberuntungan juga, saya menang 2 lomba, 2 kategori, baik PESIS ataupun Indoneris. PESIS sendiri adalah bagian seni dan musik dan lain sebagainya. Pokoknya berkaitan dengan seni itu di PESIS. Dan ada Indoneris itu berkaitan dengan IT. Jadi saya menang dua-duanya. Saya di PESIS dalam kategori desain poster juara 1, dan Indoneris juara 1 juga bagian mobile programming. Kalau saya sendiri alhamdulillah juara 1 menulis puisi PESIS. Keren ya. Kakak ini emang punya bakat itu apa iseng-iseng aja nih? Kalau saya sendiri sih cuma gimana ya, ini kan kalau PESIS sebetulnya berkaitan dengan bidang seni dan melodi, terkait UKM saya juga. Jadi saya mau mewadahi sih PESIS, anak-anak SMS ini biar ikut PESIS semua gitu. Maksudnya yang punya kemampuan di bidang seni, baik itu seni maupun melodi dan sebagainya, yang punya bakat mau saya wadahi gitu, maunya biar gimana ya. UKM SMS juga ada produknya, seperti Match ini kan ada podcast kayak begini kan. Kalau seni melodi kan jarang kalau ada tampilan di Stikom, paling cuma ada event-event tertentu gitu. Jadi ketika ada lomba, saya mau UKM saya ini juga menunjukkan lah di bidangnya sendiri gitu. Kebetulan ya kemarin itu ada beberapa anggota yang ikut, dan salah satunya banyak yang kecakup juara juga, termasuk Jelita ini. Sebetulnya sih yang kedua, kalau Indoneris sih saya iseng-iseng juga. Jadi kemarin ada cutting saya yang semester
tua atau sekitar semester 7 itu ngajak saya untuk gabung juga. Jadi kekurangan orang ketika itu kebetulan ada saya ikut aja gitu. Jadi ya alhamdulillah mungkin keberuntungan berpihak kepada saya, akhirnya dua-duanya menang. Tuh Kak cerita sendiri. Sama sih, iseng-iseng. Karena tapi kalau dari dulu itu memang nggak tahu ya puisi ini bakal atau enggak, tapi dulu itu suka nyoba-nyoba kayak baca puisi, terus anaknya juga suka imajinasi gitu. Jadi mungkin puisi itu tak coba lah kira-kira kemampuan saya nyampe mana gitu. Jadi alhamdulillah iseng-iseng jadi juara. Kalau boleh tahu nih Kak, judulnya itu apa sih? Kebenaran kemarin kan juknisnya kan budaya lokal ya Kak. Jadi ngambil judulnya Tanah Jawa Pojok Wetan. Kalau untuk persiapannya sendiri nih Kak, kakak ini apa buat persiapannya? Sebetulnya sih hanya persiapan gimana ya? Persiapan kemampuan sama mau menjalaninya kayak gimana gitu aja sih. Jadi yang penting satu itu niat. Jadi misal semepet apapun waktunya, kalau kita niat, jadi skill akan terasa sendiri gitu. Jadi kemarin itu nggak ada persiapan apa sih yang maksudnya sebelumnya. Jadi untuk yang Peksi sendiri untuk desain poster itu saya mikirnya yang gimana ya, kita membaca juknisnya dulu. Yang penting itu lihat peraturannya apa, juknisnya seperti apa. Jadi jangan sampai menyeleweng sama juknis tersebut ya. Jadi itu juga masuk dalam penilaian juri juga. Yang kedua untuk mobile programming itu kebetulan sih itu dibagi per tim ya. Jadi enak kita bareng-bareng kerjainnya dan hasilnya maksimal juga dan nggak capek juga. Jadi ceritanya sendiri kurang lebih sama ya Kak. Kita kan kalau mau ikut lomba kan harus lihat peraturannya dulu, lihat juknisnya dulu. Mungkin kendalanya kan kalau menulis puisi lebih ke imajinasinya aja sih. Nanti kita maunya puisi ini dibuat kayak gimana gitu. Jadi kendalanya nggak ada sih. Kan nanti kita cuma nulis terus kita langsung store. Pas karyanya kakak udah jadi nih, kakak sendiri nih ekspektasinya gimana sih? Kayak karyaku, hasilku ini bakalan menang nggak ya, dapet juara berapa gitu? Ekspektasinya gimana? Kalau saya sendiri sih nggak ada ekspektasi tersebut sih. Yang terpenting saya ngirim lomba, gimana hasilnya kan juri yang menentukan gitu. Jadi kita sambil menunjukkan hasil karya kita sambil berikhtiar juga berdoa juga. Dan nggak berharap lebih sih sebetulnya kemarin itu. Cuma dikarenakan saya dan teman-teman kerjainnya mepet, jadi kita hamin satu penutupan pendaftaran baru ngirim semua gitu. Jadi nggak ada ekspektasi apa sih. Cuman kalau saya sih setelah buat itu saya tanyakan ke teman-teman sekitar gimana ini, apa bagus apa enggak, apa layak enggak diikuti lomba dan sebagainya, seperti itu. Jadi nggak ada sih ekspektasi untuk menang juara 1, juara 2 sampai juara 3 pun nggak ada ekspektasi tersebut. Yang penting saya ngirim, kalau menang alhamdulillah ya, kalau enggak ya kita coba tahun-tahun berikutnya. Iya, sama sih. Ekspektasinya nggak terlalu berharap menang, soalnya kan lombanya juga di luar Banyuwangi ya, online juga. Nah, kayak Kak Haris sih kalau udah buat hasil puisinya tanya ke saudara, teman, kira-kira bagus nggak puisinya. Mungkin ada dari teman-teman itu ada ya saran, saran ya, ya, ada saran mungkin ini agak diginiin, jadi gitu. Kalau iya, kalau udah merasa pas gitu, udah cukup, jadi ya udah ngirim. Apalagi kan waktunya kan mepet banget ya Kak, kata Kak Haris itu. ya. Cerita sendiri dapat juara berapa tuh? Enggak sih, kayak nggak mungkin lah ya juara, soalnya kan juga online terus di luar Banyuwangi. Apalagi ini tingkat nasional juga. Pasti banyak. Iya, masih Ya, banyak pasti dari banyak banget karena saya
apalagi dari univ-univ lain yang besar juga. Jadi seperti Amikom dan sebagainya gitu yang sudah terkenal dengan prestasinya. Jadi ya sedikit insecure dan juga nggak berekspektasi yang tinggi lah istilahnya. Alhamdulillahnya menang. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillahnya menang. Kira-kira nih Kak, kalau misalkan ada lomba lagi mau coba kategori lain, misalkan gimana tuh? Ya kalau ada kemampuan di kategori lain sih kemungkinan isi ya. Cuma kita menempatkan diri kita aja. Kita basicnya di mana, sukanya di mana. Kalau saya Iya. Kalau saya lihat sikon sih ya, nanti kira-kira saya mampu nggak ikut ajang lomba ini. Mungkin lebih ke lihat kemampuan saya dulu, bisa ikut apa enggak gitu sih. Lihat sikon. Untuk planning nih Kak, planning Kakak ke depannya ini apa sih? Planning apa itu, Kak? Apapun. Apapun. Ya. Nah, kalau saya sih planning ke depan sih nggak ada yang muluk-muluk. Yang penting saya konsisten. Apalagi udah berganti tahun, saya mau merubah kebiasaan saya agar lebih baik lagi sih. Kalau planning ke depannya sih saya nggak menuntut apa-apa ya kepada diri saya sendiri. Jadi saya ingin saya lebih baik lagi ke depannya dan sedikit-sedikit sih mampu membanggakan orang tua dan lain sebagainya. Kalau planning untuk diri saya sendiri ya lebih bisa membagi waktu lagi, lebih disiplin lagi. Terus untuk perkuliahan juga lebih semangat lagi, karena kan masih semester 1 ya Kak. Jadi masih panjang, perjalanannya itu masih panjang. Jadi ya lebih semangat lagi sih, lebih ke diri sendiri. Harapannya buat mahasiswa Stikom nih Kak, apa? Jadi untuk harapan saya sih untuk mahasiswa Stikom. Jadi harapan saya sih apabila punya kemampuan lah. Jadi saya lihat di anak-anak Stikom ini semua ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ketika ada kemampuan tersebut, ketika ada peluang ataupun kesempatan, mohon dicoba. Jadi ketika ada event ataupun lomba maupun apapun yang berkaitan dengan kemampuan teman-teman semua, tolong tonjolkan, tolong dikeluarkan apapun itu. Jadi biar Stikom terkenal nggak di bidang IT saja gitu. Jadi bisa di bidang seni maupun dan lainnya gitu. Jadi biar nama Stikom juga terangkat dan lain sebagainya, karena siswa-siswanya berprestasi gitu. Kalau saya untuk mahasiswa Stikom lebih semangat lagi, karena kan di Stikom ini meskipun IT banyak memadai ya, fasilitasnya itu memadai. Kayak kalau yang punya seni di luar dari IT kan bisa mengikuti ajang-ajang lainnya. Karena di Stikom kan seperti SMS, seni melodi musik kan itu kan jauh ya dari kata IT ya. Jadi kita bisa coba dari UKM tersebut gitu. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan kakak dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ya. Baik, terima kasih juga. Makasih ya. Jadi teman-teman, jadi mahasiswa IT itu nggak menutup kemungkinan kita dapat berprestasi di luar kampus. Contohnya seperti Kak Hari sama Kak Jelita mendapatkan juara melalui lomba-lomba yang di luar IT. Semoga menjadi motivasi buat teman-teman semuanya. Saya Zora, sampai jumpa di podcast selanjutnya.